membahas tentang Black Adam. Ted Adam adalah pahlawan legendaris bagi masyarakat Kandak yang dipercaya menjadi sesosok pahlawan pada saat membebaskan Kandak dari perbudakan. Karena Kandak di masa kini inflasi militer, jadi si Adriana, salah satu karakter yang adalah masyarakat Kandak, berusaha untuk membangkitkan kembali Ted Adam atau yang kita kenal sebagai Black Adam. Ternyata Black Adam ini adalah sesosok pahlawan bagi masyarakat Kandak, tapi ternyata adalah perkumpulan superhero kayak Silent, Atom Smasher, Dr. Fate, and Hawkman itu merasa bahwa Ted Adam ini adalah sebuah ancaman, karena Ted Adam ini ternyata terlahir sebagai penghancur dunia. Jadi ada takdirnya yang bilang bahwa dia adalah penghancur dunia. Pada awal dibangkitkan sebenarnya Ted Adam ini bingung sendiri sama bisa dibilang kehidupan masa kini yang begitu sudah berubah. Karena terakhir dia dibekukan atau dikalahkan itu kan dia itu ada di Mesir kuno atau zaman kuno lah, karena dia membebaskan masyarakat Kandak pada saat itu. Jadi dia harus dijatuhi sebuah hukuman yang ternyata karena kekuatan dari seonggok batu yang bisa dibilang sakral, dia bisa diselamatkan dari hukuman itu. Tapi ternyata dia menghilang, dan begitu dia menjadi seorang yang terpilih untuk menjadi pahlawan super bagi ini originnya sama kayak sistemnya bagi si pahlawan legendaris itu yang ada di sistem itu, para dewa gitu ya. Dia terpilih untuk menjadi human host mereka. Dia itu menghancurkan, sudah ada takdir menghancurkannya di situ. Takdirnya dia adalah menghancurkan sesuatu. Jadi walaupun dia menjadi seorang pahlawan, dia adalah penghancur sebenarnya. Black Adam di sini dia sudah digambarkan sebagai penghancur dunia, tapi di mata masyarakat Kandak dia adalah sosok pahlawan karena dia adalah orang yang pertama kali berani untuk menyelamatkan masyarakat Kandak dari perbudakan. Artinya gini, si masyarakat Kandak ini adore sama mereka, tapi tiba-tiba ada Justice of Society yang tadi anggotanya saya sudah sebutkan gitu ya, yang ngerasa bahwa Black Adam ini atau Ted Adam ini adalah sebuah ancaman. Tentu bagi masyarakat Kandak yang sekarang sedang diinflasi militer, hal ini tidak masuk akal. Tadinya Kandak itu sangat tertutup, jadi sangat tidak diperhatikan. Kok tiba-tiba ada sih pahlawan super yang mengaku-ngaku ingin menolong mereka, tapi juga ingin memusnahkan pahlawan mereka pada saat zaman dulu itu gitu ya. Sebenarnya film ini ngajak kita galau sih. Artinya galau itu artinya gini, galau itu artinya adalah kita bingung mau berpihak ke siapa sebenarnya, karena dari segi masyarakat Kandak, Black Adam ini sangat membantu, atau Ted Adam ini sangat membantu gitu ya.
ada karakter baru juga yang diperkenalkan, Sadrak, tapi nanti kita akan bahas. Tapi ya dari sisinya masyarakat Kandak bahwa si Ted Adam ini sangat membantu, tapi dari sisi internasional tahu bahwa Ted Adam ini punya purpose atau takdir untuk menghancurkan dunia gitu ya. Jadi kita bingung nih, disuruh bingung nih mau ngajak ke siapa. Bisa dibilang ini pertarungan yang seimbang sih, yang seimbang antara Ted Adam dan juga Justice of Society gitu. Sebenarnya gini, pahlawan dari Justice of Society yang sudah saya sebutkan tadi di awal sebenarnya punya kekuatan yang sangat seimbang. Makanya saya kenapa bilang kayaknya ini agak sulit nih kita diajak galau nih di film ini gitu ya. Justice of Society dalam hal ini pengen membantu Kandak supaya tidak hancur kembali, karena purpose dari si atau takdir dari si Black Adam ini adalah penghancur, tapi dalam sisinya masyarakat Kandak tidak mau tahu itu karena mereka taunya bahwa mereka udah lama ditinggal dan sekarang lagi ada inflasi militer yang tidak berkesudahan, dan dia kembali menaruh keharapannya kepada seseorang yang pernah membantu mereka lepas dari perbudakan. Nah, kita kembali ke Sadrak tadi ya. Sadrak adalah salah satu musuh yang menjadi musuhnya Black Adam akhirnya gitu ya, dan menyerang kembali Sadrak. Dan Sadrak ini bisa dibilang punya jimat, punya salah satu mahkota sakral yang sebenarnya sudah menjawab semuanya dari awal. Takdir mereka sudah dijawab semuanya dengan adanya Black Adam yang akhirnya muncul gitu ya. Yang aku takjub adalah caranya DC di sini untuk membuat kita galau dan membuat seakan-akan Black Adam ini adalah superhero, tapi dalam konteks DC di sini Black Adam secara bersamaan juga musuh bersama gitu. Itu yang membuat kita galau, dan mahkota itu pun menjadi salah satu bagian dari cerita yang penting buat aku. Kalau dibilang, kalau Bang Gandhi Fernando itu kan di TikTok bilang DC menang tahun ini. Untuk satu hal yang bisa dibilang DC menang tahun ini sebenarnya benar juga. Setelah kekecewaan kita di beberapa series Marvel gitu ya, di beberapa series yang bisa dibilang mengecewakan, apalagi yang tidak punya masa depan, si Hulk itu sendiri maksudnya punya masa depan tapi dibagiinnya tuh atau dibuatnya tuh seriesnya seakan-akan ya pokoknya kacau deh. Series-series yang mengecewakan itu kali ini DC berhasil banget memutarbalikan perasaan dari penontonnya gitu. Sebenarnya bisa dibilang DC menang, yes DC menang, tapi yang bikin aku kecewa adalah ada beberapa tease yang dari film DC yang akan tayang, misalnya Shazam Fury of God, sebenarnya udah harusnya di tease tapi ternyata tidak sama sekali, karena ini mungkin adalah origin story dari Black Adam itu sendiri. Akan seru jika kita menyaksikan Black Adam yang mempunyai takdir penghancur berhadapan sama superhero DC yang
sebenarnya nggak tahu dia siapa kan sebenarnya. Jadi aku harap di series kali ini atau di next movie DC bisa maintain film kayak gini terus, karena lumayan menarik sebenarnya. Tapi sayangnya DC itu orangnya adalah terkadang itu ngeciptain salah satu karakter atau film bagus tapi tidak dikembangkan di nextnya dengan sebagus film sebelumnya. Itu sayang. Kadang cuman ngejual aksi doang, itu sayang banget. Kalau misalnya film ini disia-siakan itu sayang banget. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.